Slide-nya bisa dilihat. Bisa, Pak. Sudah bisa nih. Perpindahannya bisa nggak? Ini struktur kendali, betul? Di layar monitor kalian apa? Struktur kendali bukan? Ya, Pak. Struktur, Pak. Struktur kembali ya. Oke, berarti benar ya. Oke, kita mulai saja ya. Sudah 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmatnya untuk kita semua sehingga kita bisa kembali untuk berjumpa sekalipun lewat layar online. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan kita. Salawat salam selalu kita panjatkan kepada uswatun hasanah kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya. Baik untuk teman-teman semuanya, para mahasiswa kelas 2E, kita awali dulu sebelum kita masuk materi dengan berdoa. Dengan membacakan suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gimana kabar hari ini semua? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya. Oke, mengulas mata kuliah kemarin, algoritma dan struktur data. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian algoritma. Algoritma itu apa? Kemarin masih ingat? Susunan, Pak. Susunan. Susunan apa? Baik. Urutan Langkah-langkah langkah-langkah untuk mencapai. untuk memecahkan masalah Ya, yang disusun secara sistematis dan logis. Oke. Logis itu artinya, logis dan sistematis apa itu artinya? Kalau sistematis artinya apa? Struktural, Pak. Struktural. Struktural itu yang maksudnya gimana? Dengan Strukturalnya parameter misalkan dengan pseudocode atau flowchart. Itu. kan sistematis itu artinya ya terstruktur, maksud itu disusun secara berurutan. Jadi langkah-langkahnya itu berurut gitu loh. Jadi langkah pertama, langkah kedua, ketiga gitu ya. Keempat kan setiap kali kita menyelesaikan masalah itu berdasarkan step by step yang kita buat kan ya. Step by step yang kita buat. Jadi langkah pertama apa nih? Langkah kedua, langkah pertama apa, kedua apa, tiga apa sampai end activity. Jadi sampai akhir dari aktivitasnya. Nah itu yang disebut dengan sistematis. Jadi langkah itu nggak boleh langsung dari angka 3 misalkan. Urutan langkah 5 terus Anda dahulukan itu nggak bisa. Jadi memang langkah-langkah yang disusun secara sistematis berarti langkah-langkah yang kita susun
secara berurutan. Jadi step by step-nya itu jelas. Itu sistematis. Oke, kemarin kita juga sudah jelaskan cara membuat program. Cara membuat program, langkah-langkahnya apa? Satu, ada berapa tahapan tuh kemarin? Cukup banyak. Masih ingat nggak? Untuk feedback. Salah satunya kita melakukan pendefinisian permasalahan. Setelah pendefinisian permasalahan, kemudian apa lagi? Membuat algoritma dan struktur cara Ya, penyelesaian. menulisan algoritma dan penyusunan masalahnya. Setelah itu baru kita tuliskan ke dalam program. Terus setelah jadi program, perlu kita maintenance dan segala macam ya. Uji coba supaya program itu eh, tingkat errornya bisa didokumentasikan ya. Jadi kita tahu di mana tingkat kekurangan program yang kita buat di situ. Oke, kita lanjutkan materi kita pada struktur kendali ya, atau dengan if condition atau if selection. Oke, untuk if selection ini, bentar ya, ini kok nggak bisa pindah. Oke, di sini yang akan saya bahas adalah struktur kendali atau if condition ya. Kalau pengulangan nanti ada sendiri pembahasannya. Oke, untuk struktur kendali. Jadi struktur kendali ini sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan masalah yang dihadapi itu biasanya lebih dari satu permasalahan. Misalkan hari ini kita punya agenda ada 3 macam misalkan. Satu, saya harus kuliah. Kemudian permasalahan yang kedua, misalkan saya harus nengok ibu saya. Terus yang ketiga, misalkan saya mau jalan dengan teman. Nah, tentunya kondisi-kondisi itu pasti berbeda ya. Berbeda kapan kita mau kuliah, kapan mau nengok ibu kita, terus kapan kita mau jalan dengan teman kita. Nah, tentunya di situ ada kondisi. Ya. Itu adalah tadi aksinya ya. Jadi aksi, oh saya akan kuliah. Aksi saya akan nengok ibu saya. Ataupun aksi saya akan jalan dengan teman saya. Nah, kapan? Nah, kapan ini kita sebut dengan kondisi. Misalkan jika kondisi nggak hujan, saya akan berangkat kuliah. Tetapi jika hujan, maka saya akan misalkan nggak kuliah tapi akan nengok ibu kita. Kemudian kondisi yang berikutnya, jika saya ada uang, misalkan saya akan berjalan dengan teman saya. Jadi masing-masing punya kondisi dan aksi yang berbeda. Dan kita pun sering mengalami hal yang seperti itu ya dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin pada suatu ketika kita punya dua permasalahan yang kondisinya berbeda. Ya. Kondisinya berbeda, permasalahannya juga berbeda. Jadi sebenarnya untuk eh, masalah if condition ini ya, if condition ini sering kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita sering menemui yang sebenarnya itu juga
suatu algoritma. Bagaimana Anda dapat melaksanakan 3 kondisi, ya, 3 action dengan kondisi yang berbeda. Nah, tentunya akan kita buatkan namanya adalah struktur kendali. Jadi biar masing-masing bisa terlaksana sesuai dengan kondisinya. Nah, struktur kendali ini adalah perintah yang memungkinkan pemilihan. Jadi atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi yang tertentu. Jadi kondisi 1 pasti berbeda actionnya dengan kondisi yang kedua. Yang kedua juga sama. Action dari kondisi 2 pasti berbeda dengan permasalahan atau action yang ketiga. Nah, biasanya untuk struktur kendali itu ditandai dengan menggunakan if, ya. If condition. Jadi jika kondisi lampu merah, actionnya apa? Kendaraan akan berhenti, misalkan. Dan jika kondisi lampunya warna kuning, maka kita sebagai seorang sopir yang sedang berkendaraan pasti akan berhati-hati, ya. Dan jika kondisi lampunya berwarna hijau, maka kita akan berjalan. Jadi mobil kita akan. Nah, itu dengan kondisi dan action yang berbeda. Nah, dalam algoritma itu dikenal dengan istilah if condition. Nah, if condition ini ada 3. Yang pertama if kondisi, ya. Kemudian Maaf, Pak. di sini kita tuliskan actionnya apa. Kemudian yang kedua if kondisi langsung action. Ini kondisi action yang pertama. Kalau action pertama tidak dipenuhi dengan kondisinya, maka dia akan melakukan untuk action yang kedua, else-nya. Nah, selain dari if kondisi, ketika kita menjumpai permasalahan if condition ini lebih dari satu permasalahan, ya, misalkan ada 3 gitu, ya. Misalkan satu kondisi penilaian. Jika nilai kurang dari 80, maka nilainya adalah B, misalkan. Kemudian jika kurang dari 70, berarti nilainya adalah C. Pokoknya kriteria A, B, C, D gitu, ya. Jadi, Maaf, Pak. dan itu, ya, Slide-nya belum jalan, Pak. Masih slide 1. masih slide 1. Tadi kan Iya, udah. masih slide 1 di sini, Pak. Oh, sebentar. Saya ulang lagi. Ini udah kelihatan struktur kendali. Slide 1-nya, Pak. Ini bisa. Masih di slide 1, Pak. Oh, masih slide 1. Ini baru saya udah pindah ini. Ini slide pertama kan algoritma dan struktur data. Ya, baik ya. Ya, ini slide pertama, Pak. Nah, ini slide kedua nih, struktur kendali. Masih di slide pertama, Pak. Apa ya? Mungkin dibagikan seluruh layar, Pak. Bagikan seluruh layar. Ini kali ini, coba. Ini udah seluruh layar. Iya, Pak. Itu pertama, slide pertama, Ini Pak. slide pertama ya. Nah, iya, Pak. Sudah, Pak. Pindah, Pak. Udah. Sudah. Oke. Tinggal di next. Sip. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada dasarnya
untuk struktur kendali ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kita sering menghadapi misalkan dalam satu hari lebih dari dua permasalahan. Nah, sementara dua masalah ini mana nih yang memenuhi kriteria yang harus dijalankan. Nah, dalam algoritma dan struktur data itu kita sebut dengan if condition atau struktur kendali. Nah, if condition ini adalah perintah yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Jadi kita bisa milih ya dari beberapa kondisi mana nih yang memungkinkan, apakah untuk perintah 1 sesuai dengan kondisi 1, apakah perintah 2 sesuai dengan perintah kondisi action untuk yang kedua, atau perintah yang ketiga sesuai dengan action yang ketiga. Nah, ini tinggal kita sesuaikan ya. Ya, contoh gampangnya itulah kayak seperti lampu merah gitu ya. Jika lampu merah itu berwarna merah, kita kendaraan berarti berhenti. Jika lampu itu berwarna kondisi lampu ya, berarti kondisi lampu berwarna hijau, berarti kendaraan jalan. Nah, jika kondisi lampunya berwarna kuning, maka kendaraan harus berhati-hati. Nah, itu contoh gampang secara logika di dalam pemrograman menggunakan if a condition. Jadi kita bisa melakukan pemilihan atas perintah yang sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, ada 3 macam perintah percabangan atau if kondisi atau struktur kendali ya. Jadi pertama if kondisi langsung ke actionnya apa. Kemudian ada if kondisi, satu kondisi tapi bisa dua pernyataan. Jadi if kondisi, jika kondisi ini terpenuhi maka lulus. Tapi kalau enggak berarti kan selain itu ya. Jika nilai sama dengan 80, action pertamanya lulus. Tapi kalau enggak 80 berarti else, selain itu adalah berarti tidak lulus. Kemudian ada pemakaian switch ya. Dan biasanya untuk switch ini kalau if kondisinya lebih dari 2 ya. Bisa 2 ataupun 3. Nah, kita ganti dengan menggunakan pakai switch. Nah, percabangan atau disebut dengan branching ya di dalam algoritma. Di dalam pemrograman ini digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi. Jadi percabangan menggunakan operator kondisional yang akan menghasilkan nilai booleannya ya, nilai true atau false-nya. Artinya kalau nilai itu bernilai true kondisinya, berarti action-nya akan dijalankan. Nah, action tidak dijalankan manakala kondisinya tidak dipenuhi. Sehingga di sini berlaku nilai booleannya ya, benar atau salah. Kalau salah ya berarti nggak dijalankan. Tapi kalau kondisinya benar, maka actionnya dijalankan. Nah, jika nilai yang dihasilkan itu benar, maka perintah akan dilaksanakan. Jadi maka perintah akan dilaksanakan. Sedangkan jika salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Nah, ini contoh struktur kendali. Kalau menggunakan if ya, 9 lebih besar dari 5 ya pasti selalu bernilai true karena lebih besar. Tapi kalau n apakah itu lebih besar dari 60? Nah, ini belum tentu benar karena bisa saja kita memasukkan variabel untuk menyimpan di variabel n ini dengan menggunakan nilai yang lebih kecil dari n. Sehingga di sini ada alternatif ya, pilihan yang dihasilkan bisa true atau false-nya. Atau menggunakan bahasa C, printf, misalkan format 5 lebih besar dari 9, 10 lebih besar dari angka 2, ini menghasilkan nilai 1, ini menghasilkan nilai 0. Bisa skip aja ya, ini aja yang belum.
Oke, sintak umum di dalam if. Oke, kemarin kita sudah belajar ya mengenal dari bentuk flowchart ya. Jadi ada beberapa simbol-simbol flowchart bahwa di dalam menyajikan algoritma ada berapa kemarin? Cara menyajikan algoritma ada berapa? Ada Ada yang bisa 3. jawab? Tiga. Ada 3. Satu, Struktur bahasa Indonesia, Ya. yang kedua pseudocode, pseudocode, yang ketiga flowchart. flowchart. pakai flowchart. Oke. Nah, ini gambaran menggunakan flowchart ya, sintak umum if yang sederhana. Oke, if kemudian kondisi ya, statement jika benar. Oke, di sini kita mulai ya. Jadi mulai pengkondisian dari if, dia langsung akan menunjukkan tombol panah ke bawah, berarti alurnya ke bawah, kita langsung baca dengan struktur simbol ya. Ya, simbol di sini adalah simbol if selection. Artinya di sini akan memeriksa ya. Memeriksa kondisinya gimana? Kondisinya benar apa salah? Kalau kondisinya true atau benar ya berarti dia akan melakukan statement yang di sebelah kanan. Tapi kalau di dalam melakukan proses pengecekan ternyata kondisinya itu adalah false atau salah, maka dia akan melakukan statement yang lain. Nah, ini contoh sintak umum dengan menggunakan flowchart yang secara sederhana. Jadi if kondisi dia langsung memeriksa, kemudian dilihat kondisinya apakah true atau false. Kalau true berarti dia menyatakan melakukan perintah di sebelah kanan, tapi kalau salah statement yang lain. Nah, contoh yang kedua dari flowchart ini, if titik-titik ya, artinya kondisi, kemudian else. Ya, sintak umum if dengan else. Di sini if kondisi ya, jika kondisi artinya adalah ketika kondisinya ada kondisi ini akan dijalankan sesuai dengan statement yang benar, selain itu statement yang salah. Jadi kalau kondisi sesuai dengan yang benar, maka statement benar ini akan dijalankan. Tapi kalau kondisinya salah, maka statement salah di sini akan dijalankan. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Di atasnya kita buatkan simbol mulai ya. Kemudian dia akan melakukan pengecekan. Di sini kan artinya seperti if condition. Jadi simbolnya seperti ini. Dia akan melakukan satu pemeriksaan apakah kondisinya benar atau salah. Kalau benar, di sini akan melakukan statement yang benar. Kalau kondisinya salah, dia bisa melakukan statement yang salah. Dan setiap kondisi, jadi satu kondisi itu bisa beberapa statement. Jadi Anda boleh membuat statement untuk satu kondisi lebih dari satu ya, atau action. Nah, dari flowchart di atas yang if else ini Anda bisa tuliskan kurang lebih seperti ini ya, if kondisi. Jadi dia akan melakukan pengecekan kondisinya. Oke, kalau kondisinya benar di sini, maka statement benar satu akan dijalankan. Atau di sini Anda bisa membuat beberapa statement ya. Bisa statement 1, statement 2, sampai dengan statement yang N. Artinya satu kondisi, ketika kondisi itu benar, Anda bisa membuat statement lebih dari satu. Misalkan, if kondisi nilai lebih besar dari 80. Oke, statement benar satu, Anda lulus. Yang kedua, Anda berhak mendapatkan sebutan cum laude misalkan. Terus Anda mendapatkan beasiswa gitu ya. Jadi ada statement
benar 1, statement benar 2, dan statement benar yang ketiga. Jadi di sini nggak ada batasan ya sebenarnya. Jadi kalau Anda ya disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Yang penting kondisinya sesuai. Nah, ketika terjadi pemeriksaan kondisi itu salah, maka statement salah juga akan dijalankan ya. Ternyata nilainya bukan lebih besar dari 80, misalkan ternyata nilainya cuma 70. Nah, statement 1 apa, yang kedua apa, 3 sampai statement yang ke N. Nah, dari set yang sebelumnya, jadi itu kita masih pembahasan untuk if satu kondisi. Atau if kondisi satu dengan action lebih dari satu. Ya. Atau bisa saja pakai if else-nya. Nah, berikutnya adalah percabangan yang kompleks. Ya, kalau percabangan kompleks ya berarti if-nya itu lebih dari satu. Jadi disebut percabangan atau biasanya dalam algoritma disebut dengan nested if-nya. Nah, dalam percabangan yang kompleks, jadi karena terdapat percabangan di mana kondisi pemilihan tidak hanya satu ya, tetapi bisa terdiri dari banyak alternatif serta perintah-perintah yang dikerjakannya juga lebih dari satu. Ini disebut dengan percabangan yang kompleks. Nah, ini contoh nested if bersarang seperti ini ya. If kondisi 1, if kondisi 2. Oke. Di sini ada dua kondisi. Jika kondisi 1 benar, kemudian jika kondisi 2 benar di sini ya. Berarti statement di bawah if kondisi 1 2 akan dilakukan kalau kondisi 1 dan if kondisi 2 dengan nilainya adalah true ya atau benar. Jadi jika kondisi 1 benar, if kondisi 2 benar, maka statement inilah yang akan dijalankan. Tapi kalau salah, kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, maka else-nya di sini statement akan dijalankan. Jadi S-nya ini adalah statement ya. S adalah statement atau program. Nah, dari bentuk contoh 1, Anda bisa buatkan flowchart-nya seperti ini. Oke, pertama melakukan pengecekan terhadap kondisi 1. Oke, kalau di sini true ya, di sini akan dijalankan ya. Jadi kondisi 1 true, dia akan berlanjut melakukan pemeriksaan kondisi 2 dalam kondisi true. Kalau kondisi 2 dan 1 benar, maka statement inilah yang akan dijalankan. Kemudian kalau kondisi satunya salah, ya, berarti statement yang sebelah kiri itu akan dijalankan. Dan ini adalah bagaimana cara kita menggambarkan dalam bentuk flowchart-nya ya. Yang kita sebut dengan nested if. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada dua if ya. If 1, if 2. Atau contoh lain. Nah, di sini juga ada dua if ya, contoh 2. Di sini ada if kondisi 1, if kondisi 2. Jadi pertama di sini akan melakukan pengecekan ya, apakah kondisi 1 benar, apakah kondisi 2 benar. Nah, kalau 1 2 benar, maka di sini statement akan dijalankan. Nah, selain itu di sini bisa saja Anda masukkan statement yang salah ya. Jadi kalau kondisi 1 2 salah, maka di sini akan dijalankan. Nah, selain itu berarti tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan kondisinya. Maka statement ini yang terakhir akan dijalankan. Oke, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk flowchart ya. Jadi, pertama akan memeriksa suatu kondisi if.
Di sini kalau true ya, ini dijalankan. Terus kondisi 2 juga diperiksa lagi kalau true. Jadi berarti dua-duanya true ya, dua-duanya true. Jadi kondisi true di sini akan melakukan pengecekan lagi. Oh, kondisi 1 kondisinya adalah true. Pengecekan lagi dilakukan kondisinya adalah true. Berarti statement ini yang dijalankan. Atau dia akan memeriksa kondisi 1 true. Sementara kondisi 2 di sini salah ya. Maka statement inilah yang akan dijalankan. Oke, selain itu contoh 3 ini nested if juga ya. Di sini kita contohkan ada 3 kondisi. Dan masing-masing punya statement. Jadi if kondisi 1 benar, maka statement ini akan dijalankan. Jadi nggak langsung mempunyai 2 persyaratan kondisi 2. Jadi if kondisi 1, ini statement 1 ini akan dijalankan kalau kondisi 1 benar. Kemudian memeriksa lagi. If kondisi 2, jika kondisi 2 itu benar, maka statement ini dijalankan. Kalau 1-2-nya nggak benar, ya udah berarti yang terakhir. Nah, selain itu dia ngecek lagi, ternyata ada kondisi yang ketiga ya. If kondisi ketiga benar, ya di sini akan dijalankan statement. Selain itu yang tidak sesuai berarti else ini ya, else di sini artinya kalau kondisi tidak sesuai dengan kondisi yang ketiga. Tapi kalau else yang ini yang di sini terakhir ini apabila tidak sesuai dengan kondisi 1 dan kondisi 2. Oke, ini untuk nested if-nya ya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Ya, seperti biasa kita mulai. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan kondisi 1. Selanjutnya di sini kalau true ya berarti statement ini jalankan. Ya ikutin saja tanda panahnya ya. Nah, setelah ini dijalankan, dia lihat lagi kondisi yang kedua. Kalau kondisi 2 benar, oke, di sini statement akan dijalankan. Ini kalau kondisi 1 ya bernilai false ya, di sini akan kondisi 3, dia akan melanjutkan di kondisi yang ketiga. Sering ngehang ini ya. Oke, di sini sampai kita punya sampai 4 kondisi kali kalau contoh ini ya. If kondisi 1, if kondisi 2, if kondisi 3, if kondisi 4. Baru ketika sesuai dengan kondisi keempat-empatnya itu benar, maka baru statement ini akan dijalankan. Jadi misalkan jika kondisi tidak hujan, selain itu jika kondisinya misalkan ada kendaraan, terus jika kondisinya ada uang, terus jika kondisinya ada teman misalkan, oh saya akan berkunjung ke rumah teman dan saya. Jadi kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan kondisi keempat ini harus bernilai true. Kalau salah satunya tidak bernilai true, maka kondisi di bawah statement setelah kondisi 4 ini tidak akan dijalankan. Kemudian kondisi yang keenam. If kondisi benar, oke statement ini dijalankan. Selain itu, dia pengecekan lagi kondisi kedua dijalankan. Selain itu, kondisi yang ketiga. Jadi setiap kondisi berbeda statementnya ya. Jadi kondisi 1, statement ini akan dijalankan apabila bernilai true.
Kemudian statement pada kondisi 2 akan dijalankan kalau kondisi 2 bernilai true. Nah, selain itu dia akan memeriksa kondisi yang ketiga. Jika kondisi 3 itu benar, maka statement akan dijalankan. Selain itu, jika kondisi yang keempat. Jadi masing-masing punya action yang berbeda dari setiap kondisi yang ada di sini. Oke, ini kita sebut dengan if bertingkat ya. Jadi kalau seandainya Anda menuliskan if kondisi 1, instruksi 1. Selain itu if kondisi 2, instruksi 2. Selain else if. Nah di sini nggak ada else-nya ya. Ya, if kondisi 1, instruksi 1. Ini kalau secara manualnya. Tetapi kalau hal yang seperti ini berarti kita harus menuliskan satu program satu ya. Jadi satu-satu. Tapi kalau ini Anda bisa tuliskan secara menyeluruh mulai dari kondisi 1 sampai dengan kondisi yang keempat. Sehingga di sini kita sebut dengan if yang bertingkat. Jadi if yang lebih dari 1. Dan contoh masalah if intinya banyak sekali ya. Banyak sekali di dalam suatu program itu kita menggunakan dengan struktur if selection-nya. Oke, selanjutnya untuk switch ya. Dari penulisan if yang bertingkat atau bisa dikatakan nested if bisa juga atau bisa dikatakan if percabangan yang kompleks. Nah, dari if yang bercabangan kompleks tadi lebih dari satu, Anda bisa gunakan pakai switch. Jadi supaya coding programnya lebih ringkas ya daripada Anda membuat sekian banyak if yang harus Anda ketikkan. Nah, untuk lebih ringkasnya kita gunakan pakai switch. Nah, ada beberapa aturan di dalam penulisan switch ya. Perintah ini digunakan sebagai alternatif pengganti dari sintak if else. Jadi setiap if else Anda bisa rubah, bisa ganti dengan menggunakan metode switch. Ya, secara sederhana di mana alternatif pilihan bisa lebih dari satu. Berikutnya namun ada kelemahannya di dalam switch ya. Namun switch ini tidak bisa digunakan untuk pilihan yang mengandung suatu kondisi tertentu. Ya. Terus dengan perintah ini program percabangan akan semakin mudah dibuat dan dipelajari. Ini contohnya. Secara sintaknya Anda definisikan terlebih dahulu untuk penulisan switch-nya. Nah, jadi switch, kemudian variabel, kemudian kita buatkan case ya. Jadi dengan case, kemudian konstanta 1 atau variabel dengan nilai 1 apa misalkan kondisinya. Kemudian case nilai yang kedua, case nilai tetap pada konstanta n misalkan. Misalkan nilai sama dengan 1, pernyataannya hari Minggu misalkan. Kemudian n sama dengan 2, pernyataannya hari Senin. Kemudian konstanta n sama dengan 3, berarti hari Selasa dan seterusnya. Tapi secara sintaknya, jadi setelah switch Anda tuliskan variabel, setelah variabel baru pernyataan. Nah ini untuk flowchart switch-nya. Jadi flowchart ini switch variabel ya, kemudian case 1. Ya, kalau case 1 dia akan memeriksa kondisi case 1. Jika case 1 ini benar, maka statement 1 akan dijalankan. Diperiksa lagi jika case 2 benar, maka statement 2 dijalankan. Jadi di sini nggak perlu if else gitu ya.
Nggak, jadi nggak terlalu banyak. Anda cukup menuliskan kondisi case-nya. Jadi kondisi case 1, kondisi case 2, kondisi sampai dengan case N-nya. Nah, jika tidak dipenuhi semua antara case 1, 2, 3, maka di sini ada default-nya apa nih? Pernyataannya misalkan Anda salah memasukkan angka atau gimana ya? Atau Anda salah misalkan. Jadi kan ini sesuai dengan case 1 benar, statement 1 dijalankan. Kemudian case 2 benar, maka statement 2 akan dijalankan sampai dengan case N. Nah, untuk karakteristik suite, jadi perintah suite akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta tadi yang berada di case-nya. Jadi kalau kita masukkan benar apa enggak 5 gitu ya. Dengan program input, kemudian pembandingan akan dimulai dari konstanta 1 atau case 1 sampai dengan yang terakhir. Nah, jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu ya, artinya kita yang menginputkan data sesuai dengan konstanta nilai 1, maka nilai pernyataan satunya akan dijalankan sampai ditemukan adanya break, ya. Artinya penghentian dari statement. Nah, pernyataan break akan membawa proses keluar dari perintah switch. Jadi misalkan cuma 80 ya, maka sampai 100, berarti 100 keluar. Nah, jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama dengan konstanta, jadi nggak sesuai dengan case 1, case 2, case 3, maka pernyataan ini akan default ya. Jadi pernyataan defaultnya itu akan dijalankan. Ya sampai di sini untuk if-nya ya. Oke, nanti akan saya kasih untuk modul ebook Java-nya nih. Saya jeda dulu ya. Kalau ebook Java-nya. Kita sudah kelihatan untuk ebook Java-nya di sini. Chapter 1 Introduction to Computer, the Internet and web-nya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di sini ada beberapa chapter nih ya. Jadi untuk ebook Java-nya ini chapter 1 sampai dengan chapter 29. Oke, berarti berkaitan dengan if condition ya. Oke, dari if condition ini ada control statement. Ini di chapter 4. Ya, ini contoh if single selection. Ya, di sini untuk if ini pakai bahasa Java ya. Ya, ini ada if grade lebih besar sama dengan 60. Kalau grade lebih besar dari 60, maka dia akan mencetak pas ya, pas lulus. Selain itu valid. Coba.
atau di sini juga ada program tentang grade ya. Ini di sudut code-nya misalkan if student grade ya. Terus ini Anda buatkan if student grade sama dengan lebih besar atau sama dengan 90 maka print A. Jika student grade lebih besar atau sama dengan 80 di sini akan mencetak huruf B. Terus jika di sini lebih besar sama dengan 70 akan eh, mencetak huruf C-nya. Oke, untuk yang if seperti ini nanti Anda bisa praktekkan ya dengan bahasa Java. Ya kalau nggak bahasa Java pakai bahasa C juga boleh ya, C++. Ya sebenarnya kalau algoritma ini nggak ditentukan dengan satu bahasa pemrograman. Cuma untuk supaya kita seragamkan, ini saya pakai bahasa Java. Tapi kalau ada tugas, terus Anda mengumpulkan dengan menggunakan bahasa C++ juga nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Yang penting output dari program yang saya kasih tugas itu sama nilainya. Oke, misalkan di sini kita buatkan ABCD ya. Jadi nanti Anda buatkan boleh pakai Java atau C++ untuk kondisi suatu student grade ya ataupun variabel student grade dengan nilai 90. Jadi kondisinya atau permasalahannya jika nilai itu atau grade lebih besar sama dengan 90, berarti mulai dari 90, 91 sampai 100, berarti nilainya adalah A. Kemudian kalau student grade-nya lebih besar atau sama dengan 80, maka nilainya adalah B. Terus kalau nilai itu lebih besar atau sama dengan 70 berarti C. Kemudian kalau lebih besar atau sama dengan 60 berarti D. Selain itu menggunakan yaitu nilainya adalah F. Nah, setelah ini Anda buat ya yaitu huruf A, B, C, D, Anda bisa kombinasikan dengan keterangan misalkan. Jadi perintahan A keterangannya apa? Kalau nilai itu eh, di bawahnya juga boleh ya, dikasih statement lagi. Selain sistem outprintln A, Anda buatkan sistem outprintln adalah cum laude misalkan. Kemudian kalau yang B, sistem outprintln tambahkan nilai sangat baik gitu ya. Terus kalau yang C, misalkan cukup baik. Kalau yang D berarti tidak baik. Kemudian kalau yang F ya berarti Anda harus mengulang gitu ya. Jadi Anda buatkan kalimatnya yang sesuai dengan masing-masing grade A, B, C, dan E-nya. Oke, ini nanti saya kasih untuk modul ebook Java ya. Karena ini adalah untuk praktikum kalian. Dan nanti sesuai dengan pembahasan, Anda tinggal mengambil untuk praktikumnya di chapter ini, di ebook Java. Ya, di sini ada berapa chapter? Ada 29 ya. Ini ada 29 chapter. Ya, artinya kalau untuk belajar ya sebagai modal awal di dalam mempelajari bahasa pemrograman itu sangat bagus sekali ya. Jadi fundamentalnya supaya lebih kuat di dalam programming. Oke, untuk absen di grup W aja ya. Langsung. Lihat.
Ya nanti sekalian RPS nanti saya kirim di grup ya, Zikri. Jadi ebook Java-nya sama RPS algoritma. Satu yang absen. Sekarang tanggal 10 bulan Maret. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya minta untuk screenshot yang hadir pada pertemuan yang kedua ini. Saya salah siapa? Ketuanya Faik ya? Ya, Faik, tolong Faik. Kameranya di on kan ya? Faik suaranya nggak ada, Faik. Sudah, Pak. Sudah semua, Faik? Sudah DSS. Sudah. Udah. Oke, nanti kirim di grup ya. Sama ininya nih, Faik, sama slide-nya. Oke. Ya, saya ulang dulu. Yang kelihatan ini ya, masih ini. Masih ebook Java ya, Faik ya? Apa PowerPoint? Java, Pak. Masih ebook Java-nya? Iya, masih di Java. Oh, masih Java. Oh, bukan. Oke, ini Faik, ini aja nih. Algoritma dan struktur data. Saya ya di sini boleh deh. Kamu screenshot sama peserta gitu. Sudah, Pak, tadi, Pak. Udah. Sudah. Oke. Oke, kalau sudah silakan untuk absensi ditulis ya. Terus kehadirannya tolong dikirim, baik. Jadi tugas untuk pertemuan kedua Anda buat studi kasus masalah nilai ya. Jadi Anda buatkan pakai pertama buatkan pakai flowchart dulu ya. Jadi flowchart dari kondisi suatu penilaian. Ya, kondisi penilaiannya tadi kalau kondisi nilai lebih besar dari 90 berarti nilainya adalah A. Kalau kondisi penilaian lebih besar dari 80 adalah B. Kalau
kondisi penilaian atau grade itu adalah 70, berarti B, E, C. Kemudian kalau 60 berarti D. Selain itu nilainya adalah F. Jadi buatkan flowchart. Setelah dari flowchart, Anda buatkan programming. Jadi Anda pindahkan ke dalam bahasa pemrograman. Anda bisa gunakan pakai C++ atau bahasa Java programming. Nah, dari if condition yang beberapa kondisi tadi, terus Anda rubah menggunakan pakai switch ya, sebagai switch. Nah, hasil dari tugas kalian, baik itu flowchart ataupun programming dengan menggunakan bahasa C atau Java, kemudian programming dengan penggunaan switch, Anda buatkan dalam bentuk format PDF ya, supaya lebih mudah. Itu saja sih untuk hari ini. Dan insya Allah Senin depan kita ketemu untuk pertemuan yang ketiga ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akhiri perkuliahan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ya, terima kasih alamin. semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Waduh.